Spay letter dari Shopee mulai bulan Juni 2025 ini akan memproses hukum, melakukan upaya menggugat nasabahnya yang gagal bayar, yang menunggak, yang belum bayar, belum mencicil ya ke pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat ya. Dan kali ini kalian masih menjalani libur nih di akhir ya, cuti bersama. Mudah-mudahan liburan yang akan berakhir nanti di cuti bersama hari ini semoga menjadikan kalian makin bahagia ya, bahagia bersama keluarga, quality time. Kali ini akan Abah bahas terkait spay letter. Spay letter akan menggugat, memproses hukum nasabahnya yang menunggak di bulan Juni 2025 ini, mulai Juni ya. Simak dan tonton sampai habis. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube penguat mental kalian semua, channel YouTube favorit buat Anda yang saat ini mengalami situasi gagal bayar pinjaman online. Ada kopi dulu ya sebelum kita melanjutkan. Nih pagi-pagi ngopi biar seger, biar nggak oleng. Bismillah. Alhamdulillah. Kawan-kawan semua, sebelum Abah melanjutkan, mohon bantu dari kalian semua supportnya dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Kawan-kawan semua, tidak cukup hanya nonton. Kalian harus tergabung dalam suatu komunitas yang punya Facebook, silakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian yang punya WA tentunya mau join dan gabung di grup WA PMP Official yang Abah asuh, Abah buat, Abah dirikan buat kalian semua. Tentunya ada syarat dan ketentuannya, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, Anda bisa hubungi admin Abah ya. Ini nomor admin, bukan nomor untuk komunikasi, sharing, konsultasi ya, karena ini admin. Nah, kawan-kawan yang sudah gabung dan join di grup boleh ngobrol dengan Abah, dengan para member yang sudah terlebih dahulu masuk, dan Anda bisa ngobrol juga dengan para mentor. Dan kalian yang sudah tergabung di grup WAPMP berkesempatan boleh memiliki ini, stiker dilarang masuk untuk mencegah DC pinjol nagih ke rumah kalian. Pasang di semua sudut rumah Anda, dan bila mereka tetap menerobos masuk, maka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. DC pinjolnya bisa dipenjara ya. Bisa Anda laporkan dengan bukti Anda rekam videokan pada saat mereka menerobos masuk. Nah, ingin memiliki stiker seperti ini, silakan nanti hubungi admin Abah ini ya. Nanti akan dibantu. Dan satu lagi, untuk Anda bisa join dan gabung bersama Abah di YouTube ini, bisa dengan cara ditekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe. Nanti akan muncul beberapa opsi, silahkan Anda pilih sesuai dengan keinginan. Sekarang saatnya terkait spay letter akan memproses hukum menggugat Anda ke pengadilan mulai bulan Juni ini. Ada apa ini? Simak videonya. Spay letter dari Shopee mulai bulan Juni 2025 ini akan memproses hukum, melakukan upaya menggugat nasabahnya yang gagal bayar, yang menunggak, yang belum bayar, belum mencicil ya ke pengadilan. Nah, bagaimana ini terjadi dan ini dialami oleh teman kita. Abah akan perlihatkan buat kalian, nanti bisa dibaca juga ya, Abah sampaikan ya, biar nanti
Paham dan Abah akan jelaskan. Assalamualaikum, mohon izin loloskan. Mau bertanya, kalau sudah ada chat seperti ini dari Mr. Oren, apa benar akan dikirim surat ke rumah atau hanya gebrakan saja, khususnya di daerah Tasikmalaya? 087745402227 ini pengirimnya. Di sininya ada surat peringatan kepada yang terhormat ya Bapak atau Ibu ya, nasabah SPayLater. Tidak disebutkan siapa nasabahnya. Dengan hormat bersama ini kami PT Commerce Finance melayangkan surat peringatan kepada Anda dikarenakan 1. Secara sah dan sengaja melakukan kelalaian berupa pengabaian pelunasan tagihan SPayLater yang telah mengalami keterlambatan. 2. Bahwa kami PT Commerce Finance telah berusaha menghubungi Anda namun tidak ada itikat baik dari Anda menyelesaikan kewajiban perusahaan kami. 3. Kerugian yang kami alami akibat dan tidak adanya itikat baik dari Anda sebagai pengguna SPayLater. Atas hal-hal di atas, kami sampaikan surat peringatan agar Anda segera melakukan pelunasan tagihan SPayLater atau S-Pinjam kepada PT Commerce Finance selambat-lambatnya pada hari ini. Apabila sampai batas waktu tersebut kami tidak kunjung mendapatkan pembayaran dari Anda, maka kami akan melakukan segala upaya untuk mendapatkan pelunasan dari Anda berupa menugaskan tim kolektor lapangan untuk melakukan penagihan langsung ke alamat Anda. 2. Mengalihkan proses penagihan kepada pihak ketiga. 3. Melanjutkan proses hukum lebih lanjut oleh manajemen kami. 4. Melaporkan Anda sebagai nasabah One Prestasi di SLIK OJK. Demikian surat peringatan ini kami sampaikan agar dapat segera Anda tindak lanjuti. Surat peringatan, gak ada kop surat. Tidak tertuju kepada siapa nasabah SPayLaternya yang dituju, siapa namanya. Di sini juga selambat-lambatnya pada hari ini, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Tidak dijelaskan. Nah, ini Abah bacakan ya. Yang terhormat kita tutup namanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Minggu. Bersamaan dengan surat ini kami sampaikan surat somasi sebagai langkah awal untuk menggugat Anda atas tindakan One Prestasi. Ini kepotong ya. Nah, mereka menyampaikan pesan akan melakukan upaya memproses hukum kalian yang saat ini belum bayar. Ini dari SPayLaternya ya. Akan melakukan upaya proses hukum menggugat Anda ke pengadilan dengan One Prestasi yang Anda lakukan, katanya. Kawan-kawan, dimanapun berada, dari video-video terdahulu yang sudah Abah sampaikan, apapun namanya debt collector dari aplikasi manapun, saat ini akan terus berupaya untuk membuat Anda bayar. Mereka akan terus berupaya untuk membuat Anda gagal bayar saat ini terjadi bisa menjadi bayar. Dan terus-menerus akan mereka lakukan dengan berbagai upaya dan cara. Termasuk dengan cara yang tadi ya. Anda bisa melihat dari suratnya yang dia perlihatkan, difotokan. Tidak jelas buat siapa nasabahnya. Jumlah menunggak utangnya berapa. Terus sampai kapan. Ini surat peringatan ini batas waktu atau deadline-nya sampai kapan. Hanya tertulis hari ini, ditunggu hari ini. Nah, pakai tinta merah ya, hari ininya tinta merah ya. Begini ya kawan-kawan. Dalam situasi seperti ini, butuh menggunakan kesabaran kalian dan logika Anda. Mereka mempunyai hak, betul mereka mempunyai hak untuk melakukan upaya gugatan, upaya menggugat. Dan ini akan mereka lakukan bila menurut mereka dipandang perlu untuk melakukan upaya menggugat ini, dan itu hak mereka. Mereka ada celah dan mereka ada porsinya untuk menggugat Anda karena diperbolehkan secara aturan hukum dan perundang-undangan. Boleh mereka melakukan upaya itu ya, untuk menggugat Anda secara perdata karena dugaan Anda One Prestasi atau lalai atau ingkar janji. Betul apa yang mereka sampaikan. Namun benarkah itu terjadi? Yaitu tergantung mereka. Dan perlu kalian ketahui bahwa seperti ini bukan somasi. Dan mereka kan bilang bahwa kami menyampaikan somasi. Somasi apa? Yang kayak gini bukan somasi. Somasi itu lengkap, ya, memperingatkan seseorang atas hak yang telah dilanggar, hak orang lain yang telah dilanggar, atau kewajiban yang tidak tertunaikan. Dan di surat somasi itu lengkap ya. Biasanya berkop surat
dari pengacara atau advokat, yang mana nanti akan dilampirkan surat kuasa khususnya seperti apa. Ada surat kuasanya terlampir. Nah, itu somasi. Ada besaran nilai rupiahnya yang belum terbayar, besaran denda yang belum terbayar, kapan harus dibayarkan, kepada siapa harus dibayarkan, ke rekening mana harus dibayarkan, harusnya lengkap seperti itu. Itu baru somasi. Misalnya untuk melangkah atau memproses secara hukum nanti selanjutnya bila masih tetap tidak diindahkan atau masih diabaikan. Nah, itu somasi. Tadi disampaikan ini somasi tidak lewat WA dengan rangkaian kalimat dan kata-kata. Enggak, ya. Perlu kalian cermati. Hal ini perlu dulu ya. Jadi inilah cara-cara yang mereka lakukan sebenarnya hanya untuk membuat Anda bayar. Ini bukan beneran, ya, nggak mungkin. Ya, sekelas Shopee, SpayLater, mensomasi lewat WA. Ini somasi, mana somasinya? Itu cuma dipoto doang. Surat peringatan juga nggak ada kop suratnya, nggak ada stempelnya, atau gimana pun nggak ada. Ya udah. Ini adalah upaya mereka. Sekali lagi, ini ada upaya mereka untuk membuat Anda segera bayar. Upaya mereka untuk membuat Anda takut. Sudah itu aja. Dengan harapan Anda segera bayar. Jadi, nggak usah terlalu diperpanjang rasa takut kalian ya. Biasa. Ini hal biasa. Saat menunggak, apapun platformnya, saat menunggak, Anda akan mendapati hal-hal yang di luar Anda duga sekalipun dan membuat pertanyaan besar bagi kalian semua. Sudah, Anda fokus saja dengan apa yang Anda saat ini sedang lakukan. Sedang bekerja, produktivitas pekerjaan Anda, ya silakan, lanjutkan. Anda saat ini sedang berniaga jualan, fokuslah untuk menghidupi keluarga Anda lebih baik lagi. Itu saja. Jadi jangan terpengaruh akibat hal seperti ini. Anda nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur, yang nggak bisa bekerja, apalagi sampai seperti itu ya. Hindarkan hal-hal seperti itu. Baik kawan-kawan, itu yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kalian dan sekaligus sebagai edukasi yang baik buat kalian semua. Nggak usah takut, nggak usah gentar. Apa yang mereka lakukan hanya sebatas mengingatkan kalian untuk segera bayar. Itu saja. Terima kasih. Seperti biasa, mohon bantu feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa Abah kasih kesimpulan. Sebelum Abah kasih kesimpulan, Abah mengumumkan bagi siapa saja yang mau join dan gabung di grup WA PMP, ngobrol dengan Abah di grup tersebut, komunikasi dan sharing serta konsultasi dengan Abah di grup WA tersebut. Silahkan join dan gabung. Untuk kalian join dan gabung, ada nomor di bawah ini nih yang merah-merah ya. Silahkan hubungi. Nah, kawan-kawan, tadi Abah perlihatkan ke kalian. Yang kata mereka adalah somasi. Untuk memproses Anda secara hukum, untuk menggugat Anda ke pengadilan. Itu benar somasi ya. Somasi nggak kayak gitu. Tadi kan Abah udah sampaikan, somasi nggak kayak gitu. Somasi itu resmi dikirim melalui kurir. Entah itu JNE, entah itu Tiki, wah jadi endorse nih ya. Entah itu dari kurir manapun, disampaikan kepada kalian melalui surat secara fisik, ya, ataupun bisa jadi melalui elektronik atau email ya. Itu somasi. Lengkap, ada nama kantornya, nama kantor mana advokatnya, diberikan kuasa ya dari direkturnya atau direksinya, dan ada surat kuasa khusus dilampirkan juga. Nah, itu baru somasi. Bukan somasi via WA bahwa ini kami kirimkan somasi. Somasinya mana? Nah, itulah ya. Mereka akan melakukan upaya-upaya dan cara-cara untuk membuat Anda takut dan segera bayar. Sudah, itu aja pesan yang mereka sampaikan. Baik kawan-kawan semua, terima kasih. Seperti biasa, sebelum Abah akhiri, Abah mengajak kalian semua untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan saat ini, upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, Allah ridho. Dan Allah mengkabulkan doa-doa kita. Doa Abah pimpin secara Islam, agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami yang telah lalai atas perintah-Mu untuk menjauhi riba. Riba yang Kau perintahkan untuk kami jauhi, malah kami makan, malah kami ambil, ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin keluar dari seluruh jeratan riba ini. Riba, dari semua riba, bukan hanya riba pinjaman online, tapi riba-riba lainnya yang saat ini masih melekat dalam kehidupan hamba. Ya Allah, tuntun ke jalan-Mu yang benar. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini masih sakit, terbaring sakit,
kesakitan, ya Allah angkat sakitnya. Pulihkan dan sembuhkan kembali seperti sedia kala. Mereka ingin sembuh, mereka ingin sehat untuk berkumpul dengan keluarganya, untuk fokus mengais rezekimu yang halal, ya Allah ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berusaha, berniaga, berjuang sebagai pejuang rupiah, ngelapak siang, malam, kedinginan, kepanasan, kehujanan, ya Allah. Lindungi mereka dari setiap sakit. Lindungi mereka dari setiap bahaya. Lindungi mereka dari setiap malapetaka yang akan menimpa mereka. Halalkan rizkinya, deraskan rizkinya, ya Allah ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang bekerja sebagai karyawan swasta, sebagai pegawai BUMN, sebagai ASN, ya Allah, berkahi langkah mereka. Jauhkan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas mereka dari perbuatan curang dan hina, seperti korupsi dan sejenisnya, ya Allah. Lindungi mereka juga dari bahaya saat mereka bertugas dan menjalankan pekerjaannya. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya tidak sedang baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah. Jauhkan mereka dari pertikaian, percekcokan, perdebatan. Harmoniskan dan utuhkan kembali rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan rezekimu yang halal, penuh dengan keberkahanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita sampaikan, Allah ridho, Allah mendengarnya, dan Allah mengabulkannya. Dan senantiasa kita menjadi insan yang taat, tetap berjuang untuk istiqomah. Istiqomah meninggalkan riba. Dari setiap sendi kehidupan kita, insya Allah rezeki kita lebih baik, hidup kita lebih bagus ke depannya. Terima kasih. Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.